Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah di musola sudah sholat duha, baca yasin. Insya Allah selain sehat raganya juga sehat jiwanya. Yaitu katanya menyampaikan ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Gimana untuk kegiatan hari ini sudah dipersiapkan ya peralatannya? Allah. Tapi saya nggak bawa gunting, Bu. Nanti boleh pinjam temennya nggak, Bu? Boleh. Saya bawa 2. Boleh. Iya. Asal nanti jangan izin dulu, jangan sampai nanti dikantongin dibawa pulang ya. Enggak, Bu, insya Allah. Kan harus jujur, Bu. Siap, bagus. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini dari 32 ada yang kosong 1. Siapa yang tidak masuk? Anwar yang duduk sama Pak Anwar siapa tuh? Nggak masuk. Asep ya? Sama temennya. Iya, Bu. Kayaknya Pak Asep, Bu. Izin. Baik, alhamdulillah. Kayaknya nih Pak Anwar hadir, Bu Suharni, Bu Emma, Pak Ahmad Fajar. Ada, Bu. Ya, Maulana, Bu Ika, alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kenapa Pak Asep tidak hadir tanpa keterangan? Apa izin? Katanya ikut bapaknya, Bu, ke rumah sakit. Oh, ada izin ya? Izin, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kita konfirmasi juga kalau jelas, mudah-mudahan jelas terkonfirmasi apa izinnya betul atau tidaknya. Baik, sebelum ini setelah kita berdoa dulu. Nih, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Fajar, Bu. Fajar KM, Bu. Fajar. Belum ya? Bagian Pak Fajar. Iya. Silakan. Iya, Bu. Pak Fajar untuk memimpin doa kegiatan hari ini supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan nantinya setelah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan. Amin. Cuma sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita, patriotisme kita juga, yang mana kita harus terus mengingat yang mana lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Bu Emma untuk menjadi dirijen hari ini ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, mari kawan-kawan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam ketukan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah tanah berdiri Ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, lahirlah Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa rakyat semuanya. Lah jiwanya, lah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cintakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Jaya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih pada Bu Emma dan juga tadi yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kedepannya selain kita memimpin doa juga dan jadi dirijen, juga jadi pemimpin diri sendiri, dan juga pemimpin keluarganya, dan juga nanti jadi pemimpin di masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kegiatan hari ini itu masih di pertemuan ke-7 di bab 1 bagian sub D, yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Siapa yang masih ingat tentang materi kasus-kasus? Karena kita hari ini akan lanjut ke upayanya. Itu, Pak Anwar, gimana? Kemarin yang saya ingat, Bu, tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang diuraikan kemarin, sempat kita juga melakukan diskusi bahwa pelanggaran hak dan kewajiban itu di Indonesia masih banyak dan masih beragam karena tadi sikap egoistis kita masih terlalu tinggi. Itu, Bu. Oh iya. Gimana yang lain? Benar tidak yang disampaikan Pak Anwar? Atau mungkin ada yang berbeda pendapat? Nah, siapa tahu pemahamannya beda nih kemarin. Ada yang berpendapat? Pelanggaran hak tidak memakai helm, Bu. Oh iya, pelanggaran hak apa pengingkaran itu? Pengingkaran kewajiban. Ya, Kalau pengingkaran haknya mah itu pakai knalpot yang bising. Kan yang melanggar hak orang lain ya, Bu ya? Iya, betul. Karena itu mengganggu terhadap lingkungan juga. Apalagi kita di tempat-tempat tertentu seperti masjid atau misalkan seperti kita sedang bersekolah, itu sangat mengganggu dan tidak diperbolehkan. Harus berstandar SNI dan juga ya tadi tidak mengganggu terhadap lingkungan. Nah, maka dari itu kalau minggu lalu kita membahas tentang kasus-kasus, maka untuk hari ini itu adalah upaya-upaya untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Ya, baik, sebelumnya untuk pembelajaran hari ini Ibu sampaikan apa saja yang harus dicapai oleh kalian semua. Jadi ada targetnya ya. Nah, sebentar ya. Ya, Ibu sampaikan lebih kepada tujuannya, yang mana kalian semua harus, nanti karena Ibu akan menayangkan video di Stimulus sebelum pembelajaran, tapi kalian harus menempuh apa saja yang nanti saat kita pembelajaran. Nanti pas begitu tayangan video, yang mana kalian harus bisa menyelesaikan tugas materi kasus penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat ya. Artinya berarti tidak boleh kurang, harus tepat dan jelas juga. Melalui kegiatan diskusi nanti kalian semua dapat menerima pendapat antar teman, karena nanti pas diskusi dimohon untuk bisa menerima pendapat teman-temannya dalam materi ini, yaitu dengan jujur. Ya, misalkan karena bertukar pendapat. Nah, misalkan kalau memang tidak setuju boleh disanggah. Jangan sampai misalkan temannya salah, pendapatnya dibenarkan. Jadi disampaikan dengan secara jujur juga. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat membuktikan kasus penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan kerjasama yang solidaritas dari diskusi ini. Jangan saling mengandalkan. Nah, nanti kan dibagi siapa ketuanya, sekretarisnya, gitu. Terus siapa yang jadi moderatornya, gitu. Nanti berbagi tugasnya supaya solid. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat memperjelas pentingnya mengetahui penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Itu ya kurang lebih ilustrasinya hal-hal yang harus dicapai untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Karena di sini ada diskusi, dimohon kepada
kalian semua untuk membuat kelompok. Ya, kelompoknya itu 5 sampai 6 orang. Karena tadi kita ada 31 ya. Kalau 5 sampai 6, 5 berarti 6 orang ya. 5 kelompok. Bu. Ya, mau Ibu yang bagi apa inisiatif nih? Sok, ayo teman-teman. Inisiatif aja, Bu. Pilih sendiri aja ya, Bu. Silakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Sudah, Bu. Ya. Oke, sudah terbagi. Nah, kalau sudah terbagi kelompoknya, nanti kalian harus membaca dulu materi hari ini. Ibu akan share materi hari ini. Sebenarnya itu sudah ada di modul ya. Tadi yang sudah dibagikan oleh ketua kelas itu ada modul untuk kegiatan hari ini sama LKPD-nya. Coba silakan dicek ya. Nah, ini kurang lebih. Ini per kelompok Bu LKPD-nya ya, Bu ya? Kalau untuk LKPD-nya nanti pengerjaannya untuk ini ada yang kelompok, ada yang masing-masing. Nanti bisa dilihat petunjuknya ya. Ya, Bu. Ya, ini silakan dibaca untuk materi hari ini, yaitu tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah ini, Ibu akan tayangkan fakta-fakta yang sesuai dengan kejadian hari ini. Silakan dibaca dulu, Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup. Ya, silakan. Ya, seperti yang kalian lihat di modul, ada beberapa penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita dibagi dua ya, ada upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan juga ada partisipasinya. Sambil dibaca, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang tidak paham, belum selesai bacanya ya? Saya, Bu, mau nanya. Boleh, boleh. Silakan, Bu Emma. Ya. Ini kan banyak ini, Bu ya, banyak cara upaya ya. Iya, betul. Nah, ini kenapa ya kok masih aja korupsi itu tambah banyak, Bu ya? Apanya tuh, Bu? Korupsi zaman reformasi kok tambah banyak gitu. Padahal udah berganti orde gitu. Terus KPK udah ada. Gitu. Oke, ada yang bisa jawab? Ada lagi, Emma? Sudah, Bu, cukup. Saya jawab, Bu, coba. Ya, silakan Bu Suharni. Kenapa? Kan kalau korupsi itu jadi enak, Bu, uangnya banyak. Yang penting kan nggak ketahuan, Bu. Iya, Bu ya. Yang penting nggak ketahuan ya? Bu. Tapi kenapa tuh suka ada yang pakai jaket orange tuh? Berarti ketahuan dong? Itu kurang beruntung, Bu. Yang maling ayam sama yang korupsi, enakan yang korupsi, Bu. Iya, Bu. Itu kurang beruntung ya, Pak ya. Prosesnya lama. Itu kenapa ya, Bu?
Maling Apanya? ayam mah babak belur, Bu. Iya, kayak kata DIK, kalau korupsi dibandingkan dengan orang yang maling ayam kok hukumannya malah beratan yang nyolong ayam, Bu. Kenapa tuh, Babak Pak belur Fajar? lagi ya, Bu. Pak Fajar kenapa Kayaknya tuh? Bu, kalau yang korupsi kan orangnya terkenal Bu. Kalau yang maling ayam orangnya nggak terkenal. Ya Bu, Atau betul Bu. bisa jadi ayamnya lebih banyak kayaknya. Ya, Kayaknya satu ya Pak Fajar ya. kayaknya ngebegal satu truk Itu mungkin. korupsi 78 triliun berapa ayam itu, Bu ya? Ya, artinya berarti itu sebenarnya lebih kembali kepada diri kita sendiri, yang mana sebenarnya tidak dibenarkan ya, misalkan apa namanya itu, yang penting tidak ketahuan gitu kan korupsinya, ya bukan berarti begitu ya, karena tentu kita harus menghindari itu. Maka kenapa tadi misalkan pas lagi kita belajar juga harus dimulai dari kita saat belajar untuk bersikap jujur, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kalau misalkan kita ditanamkan dari sekarang seperti itu, ya ada potensi seperti itu juga gitu. Tapi ada juga yang ya gimana? Iya Bu, jadi saya bingung nih Bu, apakah memang supremasi hukumnya yang lemah atau memang kurang tegas atau emang pelakunya yang tidak mengenal rasa kapok gitu? Iya, sebenarnya kalau dari hukum sendiri selama sudah ketuk palu ya, sudah disepakati itu sudah sangat kuat. Hanya mungkin bisa jadi ada hal-hal yang apa namanya itu tidak bisa diajak kerjasama dengan baik gitu kan. Kayak tadi katanya kenapa kalau yang mencuri ayam ininya lebih tinggi atau lebih lama dibanding dengan yang korupsi. Memang itu juga butuh apa namanya itu jawaban, kejelasan gitu ya, kenapa demikian gitu. Nah, maka sebenarnya kalau misalkan apakah itu dari supremasi hukumnya sendiri, kalau hukum sendiri selama tidak berubah tetap seperti itu. Maksudnya, begitu ya. Ini loh Bu, apa memang kurang ini harus diamandemen lagi itu hukum masa hukuman korupsi yang seharusnya kalau di negara lain kan itu bisa hukuman mati loh Bu. Ini paling banter kita hukuman seumur hidup. Iya Bu, kenapa nggak ada hukuman mati ada efek buat koruptor Bu? Iya. Ya, iya. Artinya kan harus ada banyak pertimbangan. Seperti hal-hal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, karena ada pertimbangan dari HAM lah, misalkan itu. Terus juga tapi ada juga yang memang mengharuskan gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi harus diamandemen, selama itu hasil koordinasi dan juga pertimbangan dari beberapa lembaga tertentu yang memang berkaitan dengan kemanusiaan, karena kan kalau hukuman mati ini kan berkaitan dengan kemanusiaan juga, gitu. Dampaknya juga harus dipertimbangkan. Nah, maka kalau misalkan memang sudah disepakati dan nanti disetujui pada sidang DPR dan dengan Presiden, ya bisa saja itu diamandemen. Yang sejauh ini misalkan apa namanya itu pelaku korupsi itu tidak dihukum mati, bisa jadi dihukum mati. Tapi memang faktanya hari ini belum. Gitu. Apakah harus nunggu Pak Anwar jadi presiden dulu? Wah, alhamdulillah Bu, saya jadi presiden. Amin. Amin ya. Ya, siapa tahu mudah-mudahan berarti kita ada yang seperti itu bisa ini ya. Misalkan bisa menjawab keluh kesah kita lah ya, apa penyebabnya itu kenapa demikian. Gitu. Ada lagi Bu Santi, kenapa? Berarti kita nggak boleh ngikut-ngikut orang, biarin aja ya Bu, yang penting diri kita sendiri benar dulu gitu ya Bu ya? Ya pertama begitu, tapi tidak boleh terlalu lama juga, nanti jatuhnya jadi egois, tidak peduli gitu kan. Tetap harus saling mengingatkan agar tidak. Oh iya Bu, insya Allah Bu. Ya, karena nanti kita juga tetap menjaga diri kita, keluarga kita, juga teman-teman kita gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ini ada upaya-upayanya ya, tadi yang sudah Nah, beberapa peran lembaganya, tadi yang sudah disinggung ada KPK. Seharusnya ini menjadi upaya kita kan, untuk mengurangi bahkan meniadakan hal-hal tindakan korupsi. Bahkan kemarin-kemarin itu ada ini ya, apa namanya itu, yang terbaru deh, siapa tuh yang sampai merugikan, iya siapa yang nonton ini di medsosnya Najwa Shihab tuh, ada yang terbaru itu rekor
rekor terbaru Yang korupsi terbanyak. 78 triliun. Ya, 70 apa 700 tuh? 78. 78 ya? Jumadi ya? Darmadi siapa? Darmadi ya. Darmadi, Surya Darmadi ya. Nah, Iya, itu betul. berarti kalian semua mengikuti perkembangan kasus-kasus di negara kita. Itu salah satunya di dalam hal KPK ini. Terus kira-kira di lembaga ini yang sekarang sedang menceruat kasus apa nih? Nah, di antara lembaga ini. Mana? Kepolisian ya, Bu? Apa tuh? Kalau di sini berarti di bagian Komnas HAM. Komnas HAM ya? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa yang terjadi itu di situ? Yang kasus yang terbaru, Bu? Iya, betul. Yang Brigadir J. Nah, itu apa tuh kira-kira? Ketidakjelasan kehilangan nyawa, Bu. Nah, kehilangan nyawa. Kan kita punya hak hidup kan? Ya. Berarti Brigadir J ini hak hidupnya diambil oleh tersangka tadi itu. Sudah ada kan tersangkanya ya? Nah, sudah. Itu contohnya. Yang mana tersangka, Bu? Iya, nah, katanya itu yang yang Brigadir E ya? Brigadir E itu penembaknya. Nanti ada dalang pembunuhan, karena itu pembunuhan berencana. Nah, itu ada dalangnya itu. Yang siapa? Kadif Propam itu ya, sekarang sudah di... Iya, Bu. Sam FS. Ya, inisialnya FS. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus kita... Bukan AF ya, Bu? Kenapa? Bukan AF ya? AF itu apa tuh? AF siapa itu? Pajar dong. Anwar Pajar ya? Enggak, Pak. Ahmad Pajar anak baik, Pak. Ya, gitu. Anak baik, Pak. Nah, Bapaknya polisi loh, Pak. Iya, betul. Tadi Kalau seperti Brigjen yang... kan Brigjen Emma itu ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, seperti yang tadi Pak Anwar sebutkan, harusnya KPK itu bisa melindungi, mengurangi, bahkan menyediakan. Terus Komnas HAM juga seharusnya namanya juga makin baik, makin harum. Tapi kalau bahkan hari ini kejadiannya malah institusi yang harusnya menjaga keamanan buat kita malah meresahkan. Gimana kira-kira kepercayaan hari ini kepada institusi lembaga keamanan kita? Sebenarnya kalau di dalam kepolisian itu hanya sebagai oknum saja, Bu, yang oknum ya. Institusi itu sendiri sebenarnya lumayan bagus, Bu. Dan kenapa saya bilang lumayan bagus? Karena masih ada ya ibaratnya mengayomi masyarakatnya. Iya, betul. Artinya tidak semua ya. Tidak semuanya. Tapi iya betul. Tapi kalau lihat dari kejadian ini kayaknya kalau ini jadi mencoreng secara keseluruhan ya. Betul, apalagi kasusnya kasus ya kalau maaf dari perselingkuhan gitu lah. Iya, betul itu sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali, Bu. Gitu. Apa selingkuhan sama siapa, Pak? Kenapa? Cinta buta itu bisa benar-benar ini ya. Iya, betul. Maaf, Bu, cuma saya mau tanya. Ya, ini kan udah kasus ini kan udah jadi isu publik, Bu. Jadi mau nggak mau kan harus dibuka transparansi. Iya, betul sekali. Karena memang gini, tidak boleh ditutup-tutupi. Ya. Dan vonis pasti akan jatuh tetap gitu. Tapi setelah dijatuhi vonis entah nanti gimana ya nggak tahu kita apakah pelaku penjara atau memang pulang ke rumah gitu. Itu pertanda bahwa ternyata kita memang tidak percaya dengan sistem hukum kita. Ya. Secara tidak langsung begitu. Makanya kalau kita punya cita-cita sebagai penegak hukum, jadilah penegak hukum yang benar-benar adil. Gitu. Iya, betul. Seperti pesan 17 Agustus tahun ini, Hari Kemerdekaan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebenarnya gampang, Bu. Iya. Iya, kita harus apa namanya itu move on dari kejadian ini, tapi harus tuntas juga gitu, harus adil ya. Ya, untuk bisa menegakkan ini semua, itu di dalam lagu Indonesia Raya juga udah dibangunlah jiwanya. Iya, betul. Lah badannya. Sampai yang pagi mama dulu. Oke, Brigadir E. Ya, itu ya. Nah, dari materi ini. Nah, nanti ada upayanya nih, Ibu kasih tayangan secara faktual
pesan apa namanya itu? Nah, ini di sini ada beberapa upaya yang kebetulan di sini disampaikan langsung. Apa katanya nih? Silakan dicermati. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Presiden Joko Widodo meminta kembali aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Jokowi menekankan bahwa kebenaran dalam kasus ini harus diungkap apa adanya dan sesuai fakta. Jokowi menilai semua upaya perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak terpuruk. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir J akan diumumkan pada Selasa 9 Agustus 2022. Brigadir J meninggal dengan luka tembak di rumah dinas ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus ini, tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 2 tersangka. Di antaranya, Baradae yang dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, Brigadir RR yang dijerat pasal 340 KUHP junto pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua tersangka tersebut telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim. Nah, dari tayangan itu dan juga yang tadi sudah kita baca di materi pembelajaran untuk hari ini, silakan buat pertanyaan sebanyak mungkin dalam setiap kelompoknya. Nanti apa-apa upaya yang sudah kalian dapatkan itu dituangkan dalam karton yang sudah disiapkan dari kemarin itu. Sudah siapkan ya peralatannya? Udah, Bu. Silakan. Ibu persilakan boleh untuk menggunakan sumber. Ya, itu. Terima kasih Bu Ika sudah lengkap. Yang lain lengkap kan? Lengkap ya? Oke. Kalau sudah lengkap dari sumber belajar, terus juga apa namanya itu boleh buka internet dan juga dari modul yang sudah Ibu berikan, silakan untuk dibuat pertanyaan, dikolaborasikan dari hasil tayangan yang tadi Ibu tayangkan dan juga dari materi-materi itu. Nanti setelah itu baru dipresentasikan. Silakan. Baik, Bu. Ada yang tanyakan dulu? Pak Fajar ngantuk ya? Cuci muka dulu. Apa mau ice breaking dulu? Siapa nih? Mau ke kantin kayaknya, Bu. Ke kantin. Ya paling pura-pura nanti ini ya. Udah ke kantin. Ya, silakan. Berapa menit waktunya, Bu?
Sudah cukup ya? Ya, Bu. Sudah. Baik, silakan untuk dipresentasikan setiap kelompoknya, ditunjukkan hasil kerjanya. Ayo siapa dulu? Ya, nanti untuk ininya disesuaikan dengan LKPD-nya ya. Nanti ada penilaian antar teman, sikap, dan sebagainya. Kelompok Bu Ika, silakan. Kelompok saya sudah dikerjakan, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok Bu Ika. Kelompok Pak Anwar? Sudah, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bu Emma? Ibu. Oke, terima kasih luar biasa atas kerjasamanya. Bu Suharni? Sudah, Bu. Bagusan. Oke, siap. Terima kasih. Fajar? Sudah, Bu. Sudah, sip. Alhamdulillah ya, berarti selama prosesnya yang ditanyakan? Karena tadi sudah banyak kan pertanyaannya ya. Ya, sudah sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah sudah insya Allah bisa terjawab dengan baik. Nah, maka setelah ini boleh didiskusikan apa namanya itu hasil daripada pekerjaannya dengan LKPD-nya. Oke, baik, di sini ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya bagaimana dalam upaya-upaya penanganan apa namanya itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Neng Emma mau jawab katanya, Bu. Oke, silakan, boleh. Ya, Neng Emma, ya. Ya, saya coba ya, Bu. Boleh. Saya coba simpulkan bahwa dari materi ini upaya yang harus dilakukan dalam hal penegakan hukum itu memang harus konsisten, di mana di dalamnya itu juga harus ada unsur hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh pemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya juga harus diperkuat, baik dari sisi kebijakan maupun praktek di lapangannya, karena kita tahu ada hal-hal yang memang stigma di masyarakat, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu, Bu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bu Emma. Oke, silakan Bu Suharni. Oke, mau menyanggah atau menambahkan kesimpulannya? Sudah bagus, Bu. Saya sama pendapatnya dengan Bu Emma. Sudah sama. Apa tuh? Sama, Bu. Bahwa hukum harus ditegakkan, tidak dan itu memang butuh partisipasi juga dari semua warga negara. Gitu, Bu. Oke, siap. Gimana, Pak Fajar? Iya, Bu. Udah tadi hukum itu tidak boleh pandang bulu, tidak boleh memandang siapa yang melanggar, mau itu pejabat atau orang biasa, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Yang lainnya? Ada lagi? Harus meningkatkan profesionalisme para lembaga penegak hukum, Bu. Oke. Harus bekerja secara profesional. Iya, betul. Sesuai dengan apa namanya sumpahnya ya, janjinya. Nah, apalagi mereka-mereka saat dilantik tuh, apalagi sudah di ini apa namanya itu pas pelantikan tuh di menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, terus juga di apa atas nama Allah Al-Quran. Ya gitu. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan, betul. Harus profesionalisme karena harus bertanggung jawab atas sumpah dan janjinya. Kalau sudah bersumpah atau berjanji artinya sudah bersedia. Maka harus terima konsekuensinya sesuai dengan hukum undang-undang kita. Terlebih lagi, ya apalagi kita tadi sumpah janjinya atas nama Allah dan juga di atas nama Al-Quran. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini di pertemuan ke-7.
di bab 1 ini. Nah, bab 1 itu ada satu pertemuan lagi, di pertemuan ke-8 masih di sub D ini ya. Nah, nanti kalian akan mengkaji literatur menggunakan internet yang mana berkaitan dengan upaya penanganan dan juga partisipasi masyarakat ya. Nah, baik untuk upaya-upaya ini seperti yang sudah kalian sampaikan itu sangat bagus, memang betul, yang mana setiap kasus-kasus yang kita alami itu ya selain kita memang bukan penegak hukum atau bukan orang institusi itu sendiri, tapi kita juga harus peduli itu bagaimana supaya ini tidak berkelanjutan, apalagi mungkin yang sudah kita saksikan kejadian hari ini merasa suatu hal yang asing bisa jadi gitu kan, karena terkesan kalau yang mencuri atau membunuh tuh biasanya kalau kita perhatikan rata-rata karena faktor ekonomi lah apa dan sebagainya gitu kan, ada juga memang karena faktor asmara juga gitu, tapi itu biasanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi kita untuk hari ini dikejutkan dengan kejadian ini yang mana dilakukan oleh institusi salah satu oknum, bukan salah satu ya, ada beberapa gitu kan, tapi dalangnya satu gitu kan, yang bisa menurunkan citra daripada institusi keamanan kita sendiri. Bahkan Kadipropam itu kan kalau nggak salah adalah polisinya polisi gitu yang seharusnya mungkin juga kalian pernah menyaksikan wawancara mantan Kadipropam ini gitu kan, bagaimana anggota-anggotanya harus disiplin, harus profesionalisme supaya meminta untuk anggotanya berakhlak baik gitu kan, supaya menjadi teladan gitu. Karena sama masyarakat netizen hari ini langsung dibuka tuh, ya kan, video-video sebelumnya itu gitu kan, gitu kebuka ternyata. Iya betul, jejak digital itu luar biasa gitu kan, gitu dibuka tuh sama para netizen. Ibu lihat tuh di situ ada kurang lebih 1 jam, bagaimana di situ kurang lebih semacam kayak nasihat-nasihat lah supaya ini. Tapi kita hari ini dikejutkan yang sangat luar biasa, ini menggoncang yang biasanya polisi yang harusnya ngurus, ini malah polisi yang kurang lebih diurus gitu kan, gitu. Tapi itu sebagian oknum ya, tidak semua. Kita melihat juga tadi ada tayangan Kapolri itu kelihatan banget dari sorot matanya. Tadi ada beliau jadi sambutan di acara penganugerahan MTQ dan yang mengadakan itu adalah kepolisian gitu kan ternyata gitu. Ya mungkin artinya tadi betul tidak semua yang melakukan itu, karena di sisi lain dengan sedang menangani kasus ternyata institusi kepolisian juga sedang mengadakan penganugerahan MTQ untuk para anggota-anggotanya dan juga masyarakat. Itu ya kurang lebih. Ada sisi baiknya. Iya betul, ada sisi baiknya. Maka nanti selain daripada institusi pemerintahan termasuk polisi, kita juga harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi bahkan meniadakan hal-hal yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin itu untuk kegiatan hari ini. Ada lagi pertanyaan? Jadi sebenarnya kita harus tetap percaya ya Bu ya sama institusi polisi. Iya, betul. Harus. Betul ya, Pak Nur ya, harus tetap percaya. Karena emang polisi itu ditugaskan untuk mengamankan. Iya, betul. Itu hanya oknum berarti. Ya, hanya manusiawi. Masih banyak polisi yang baik. Masih banyak. Betul. Kalau misalkan kita tidak percaya kepada pemerintahan, saya pernah baca tuh dari salah satu, ada 3 sebenarnya, salah satunya adalah namanya tuh Juliana. Salah satu teknik penjajah untuk menghilangkan nasionalisme kita, patriotisme kita adalah dengan tidak percaya kepada pemerintah. Gitu. Dan juga mereka juga mengganggu kita supaya kita lupa sejarah juga. Nah, tadi seperti yang kita tetap harus percaya, ya harus tetap percaya. Kalau tidak, ini bahaya. Gitu. Nanti diamini oleh para penjajah itu. Gitu. Karena kita tidak percaya kepada pemerintah. Begitu ya? Ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kasih aplaus buat kegiatan hari ini.
Mudah-mudahan selalu sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Terima kasih. Amin. Amin. Sehat-sehat. Salam buat keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.